Halo guys, selamat malam. Oke, nah, di sini itu sekarang sekitar jam 1 pagi ya. Di tengah perjalanan mendari kota Davao menuju ke Cagayan de Oro. Oke, nah, ini kayaknya di sini dingin juga loh. Kayaknya ini di daerah pegunungan gitu. Kayaknya di pertengahan perjalanan deh memakan waktu sekitar 8 jaman. Nah sekarang gue mau melanjutkan perjalanan lagi dengan menggunakan bus yang ada di belakang ini nih. Busnya ini nonstop dibilangnya ya. Jadi langsung dari kota Cagayan dari kota Davao sampai ke Cagayan, dan dengan biayanya kurang lebih sekitar 875 peso. Sekarang gue lagi berada di Museum of the Cagayan de Oro ya, museum yang menceritakan tentang bagaimana terbentuknya dari kota Cagayan de Oro ini gitu. Dan ternyata di setiap kota yang ada di Filipina ini mereka mempunyai sejarah histori yang mereka masukkan, mereka catat di dalam museum gitu. Nah, salah satunya tadi yang ada yang bisa kalian lihat itu dari footage gua itu former mayor itu kalau di Indonesia itu dibilangnya sebagai gubernur lah, mantan gubernur yang pernah menjabat di kota Cagayan ini. Itu mereka semua pancang foto-fotonya ada ya, bisa dilihat dari footage gua gitu. Dan salah satunya juga di kota yang lainnya pun juga ada kota. Kayak kemarin Davao juga mereka juga taruh foto-fotonya gitu. Mereka menceritakan perkembangannya dari sebelumnya itu bagaimana terbentuknya dari kota tersebut, kota kalau sih sekarang ini kota Cagayan ya gitu. Tuh hai, halo. Hai. Gitu. Jadi mereka memang terbentuknya seperti itu dan mereka buat dalam bentuk satu museum sehingga bisa memberikan memperingati juga bisa mengingat reminder gitu bahwa ke generasi penerusnya bahwa ada sebelumnya itu dulu pernah terjadi seperti ini gitu ya. Nah semoga kalau gue bilang ya, kalau misalnya di Jakarta, di Indonesia, setiap kota-kota di Indonesia memiliki museum yang seperti kayak begini gitu ya. Nggak usah terlalu bagus, nggak usah terlalu mewah gitu. Museum yang sederhana aja, yang bisa membuat bisa menjadi satu daya tarik atau bisa menjadi satu pengingat bahwa untuk generasi-generasi berikutnya kan cukup baik gitu. Ya semoga aja kalau footage ini dilihat dari orang petinggi di Indonesia, setiap kota gubernur di Indonesia, semoga bisa menciptakan sebuah tempat atau sebuah museum di setiap kota-kota di Indonesia yang kaya akan historinya, kaya akan kekayaan alamnya, resourcesnya, dan semuanya itu bisa dibikin dalam suatu tempat, satu buah, supaya bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Nah sekarang gua sudah berada di
Ya namanya kota baru lagi. Kemarin kan gue habis dari apa, kota Davao. Nah sekarang gue sudah berada di kota Cagayan de Oro, atau disingkat dengan sebutan CDO, Cagayan de Oro. Nah sekarang ini gue berada di tengah-tengah park, taman, tidak jauh-jauh dari taman juga, yaitu disebut dengan Gaston Park gitu. Nah Gaston Park ini merupakan taman park yang di belakang gua tuh ya, banyak jual makanan juga. Ini juga ada memorial apa namanya nih, memorial hall ya. Lalu di belakang gua sini itu ada beberapa tempat sightseeing yang patut dikunjungin karena terkumpul di sekitar Gaston Park ini. Salah satunya yaitu adalah gereja katedral yang tertua. Namanya itu Gereja Katedral Saint Augustine Metropolitan Cathedral. Banyak banget jadinya gue mesti baca. Kalau enggak gue gak hafal satu-satu. Ya, atau situ ada tulisannya sih, Saint Augustine Metropolitan Cathedral tuh ada tulisannya tuh di belakang tuh. Tuh ya. Sorry gue sambil megang payung karena ini sekarang mau hujan jadinya gue pegang payung gitu. Lalu di sekitar sini pun nanti juga ada yang dekat juga dengan Old Plaza Divisoria. Old Plaza Divisoria itu juga dekat di sini juga. Lalu juga ada dekat di sini City Museum of Cagayan de Oro. Jadi ada Museum of Cagayan de Oro. Ada di sebelah sini loh, sekitar sana. Nah, di sini juga banyak yang jual-jual makanan sih. Ada jual bunga, ada jual makanan. Ya kalian bisa makan sepuasnya kalau kalian mau di sini, gitu. Oke, tas terakhir nanti gue mau rekap lah. Apa sih kesan-kesan gue selama berada di Filipina ini? Apa the best of Filipina ini yang gue nggak bisa lupakan atau yang selalu ada dalam benak gue setelah gue berada di Filipina ini ya. Akan infoin setelah berakhirnya perjalanan di Filipina ini, tapi masih lama, itu masih 2 minggu lagi. Guys, mereka lah mungkin lagi kampanye kali ini, election gitu, sama lagi jualan baju atau dibagi-bagi cara gratis. Lihat tuh baju-bajunya. Bring. Ini kayaknya Rodrigo Duterte. Is it Rodrigo Duterte? Yes, sir. Oh, okay. This is for the election, right? No. Campaign? Yes. Ya, campaign. Itu yang presiden ke-16 Filipina. Tuh bajunya tuh. Sorry guys, baru gue mendapatkan informasi yang tepatnya. Jadi Rodrigo Duterte itu mereka ini lagi bikin baju atau membuat baju untuk dipakai besok. Itu karena besok itu hari ulang tahun dari Rodrigo Duterte, bukan untuk kampanye calon presiden lagi, karena dia sudah menjadi presiden ke-16 dan sekarang dia sudah retired, sudah pensiun dan berada di Amerika, USA gitu. Nah, dengan adanya baju seperti ini, dengan barang-barang bajunya dibikin ini, mereka mau mensupport ulang tahunnya Rodrigo Duterte ini supaya bisa balik lagi ke Filipina. Kenapa balik lagi? Karena mereka itu sangat sayang dengan presiden ke-16 Filipina itu, yaitu Rodrigo Duterte. Nah, mereka mau supaya Mr. Rodrigo itu pensiunnya jangan di Amerika, tolong balik aja pensiun di Filipina. Sekarang gue lagi berada di namanya tempatnya Plaza Divisoria ya, Plaza Divisoria yang ada di Cagayan de Oro. Ini plazanya nih, atau biasa disebut sebagai juga dengan nama ada yang nyanyi lah tuh,
Biasa disebut juga Golden Friendship Park. Golden Friendship Park. Jadi ini taman merupakan taman buat apa ya, kayak park persahabatan gitulah, pusat keramaian dari kota Cagayan de Oro gitu. Cuman kayaknya ini tamannya ini lagi dalam bentuk perbaikan, dalam masa perbaikan atau dalam renovasi gitu. Makanya ditutup. Parknya itu dari ujung sana itu sampai ke ujung sana gitu. Jadi semuanya itu ditutup, pakai dipakein apa namanya, dipakein kayak seng gitu karena mereka lagi renovasi guys. Mungkin karena di sini tuh bukan kota turis kali ya guys ya. Jadi mereka tuh kaget gitu melihat gua seorang apa ya, tampilannya Chinese look but the Korean style begini, terus jalan di tengah kota gitu ya, yang bukan kota turis gitu. Dan mereka rata-rata jadi kaget gitu melihat, terus mereka bingung gitu loh. Sampai ada yang percaya nggak, orang tuh bawa sapu gitu dari toko, kan ini kan toko semua nih, toko dia bawa sapu keluar pengen nyapu gitu, terus sampai melongo sampai sapunya itu kepental gitu, kepental apa sapunya itu jadi jatuh gitu loh, jadi dia kagak nyapu. Astaga, gue juga bingung ini, bener-bener deh. Oke, mungkin ya karena mereka surprise kali ya, orang kayak gua gini bisa datang tiba-tiba datang ke kota yang entah berantah begini. Ya karena kan orang kalau Filipina, orang kalau di Filipina itu kan mereka rata-rata perginya kemana? Paling juga pergi ke Manila, Cebu, terus Boracay, pantai-pantai, paling kayak begitu ya. Nah sedangkan gue di sini masuk dari kota ke kota, dari kampung ke kampung dan segala macem gitu. Tapi seru-seru juga sih di sini. Gue sambil ngevlog, sambil ini vlogging gitu. Oke, yuk guys. Nggak keurus ininya, parknya. Namanya Vincencia de Lara Park. Memang benar-benar parknya itu Lara, ya benar-benar Lara, karena tidak keurus parknya. Ya tuh pakai begitu tempatnya. Cuman memang banyak sih tempat duduknya gitu loh, buat duduk gitu. Cuman ini bener-bener park yang tidak terurus ya tuh. Udah hancur lebur ini. Gue mau kemana sekarang ya? Kayaknya gue mau pergi ke bisa keluar gak? Bisa situ. Ini kalau di Filipina ya, kalau nggak hujan, kalau nggak panas hujan, kalau nggak hujan panas. Tiap hari kayak begini. Makanya bikin badanku kurang enak. Guys, hari ini gua sudah mengakhiri hari ini dengan berada di mall. Balik ke mall lagi karena panas banget, jujur aja di luar itu panas. Dan juga gimana ya, gue tuh kalau merasa badannya kurang sehat gitu harus ke mall. Dan kalau sudah di mall pasti langsung segala penyakit tuh sembuh gitu, segala perasaan rasa yang kurang enak badan itu pasti hilang semuanya, pasti ya langsung balik lagi, pulih lagi. Dan rasanya itu seperti kayak abis di recharge gitu. Nah makanya itu gue seneng banget kenapa ke mall gitu loh, jalan-jalan di mall, main-main di mall, keliling-keliling di mall walaupun nggak belanja gitu loh. Kalau belanja ya lebih seneng lagi. Itu ada di tangan gue tuh jerapah ya, tapi ya buat gue seneng aja gitu, merasa nyaman aja gitu di sini. Nah guys, gue mau kasih tahu di sini kalau misalnya kalian di di Filipina ya. What? That cannot take picture? Ya. Ya. Masa dibilang nggak boleh take picture? Jadi aneh. Jadi gini, jadi kalau kalian misalnya ada di Filipina gitu ya, nah kalau kalian di Filipina itu kalian ada beberapa hal yang terutama makanan ya, makanan itu ada beberapa pilihan yang murah-murah gitu loh. Salah satunya, bukan salah satu sih, ada salah banyak gitu loh. Nah yang gue mau kasih tahu ada beberapa nih di sini nih.
Yang ini namanya itu Greenwich Pizza dan Greenwich Pizza and Pasta. Tapi dia juga jual chicken, dia juga jual ayam goreng gitu lah. Nah, ini harganya cuma 99 peso saja. Itu kurang lebih sekitar 30 ribuan lah gitu. Minum air putih biasa gitu, air dingin gitu ya. Lalu ada lagi nih, yang berikut lagi nih. Nah, ini merupakan Mang Inasal. Mang Inasal ini dia itu kayak ayam panggang lah. Jadi namanya itu Mang Inasal. Inasal itu, dan bahasa di sini itu bahasa Filipina itu yang dibakar-bakar gitu loh, yang segala macam yang di grill gitu. Nah, ini juga ada harganya cuma 99 peso. Itu kurang lebih 30 ribu juga sama. Nah, untuk minumnya itu nanti dikasih gitu loh. Di sini itu kalau minum air putih itu gratis gitu loh, dikasih, pasti kalau makan dikasih. Tapi kalau rata-rata orang Filipina sih demennya minumnya itu yang manis-manis, kayak soft drinks, terus juga es gitu ya. Nah, itu yang berbayar. Lalu berikutnya lagi, nah yang ini nih sini nih ya. Nah, yang ini itu namanya Chowking. Itu restoran dari Chinese restoran ya. Dia itu ada namanya Chow Fan, menunya Chow Fan plus dengan dessertnya, yaitu halo es krim lagi, dessert dari Filipina. Itu harganya juga 99 peso. Itu kurang lebih sekitar 30 ribuan juga sama. Jadi semua ini yang gue bilangin ini makanannya di mall ya, makanan yang bener-bener makanan proper, bukannya cuma snack. Jadi makanan nasi sampai kenyang perutnya, itu ya ada di restoran, di mall restoran gitu loh, atau di restoran yang di luar juga boleh, karena dia nggak selalu ada di mall, dia juga bisa ada di tempat khusus sendiri gitu ya. Itu 99.000 juga sama, 99 peso juga, sekitar 30 ribuan juga. Nah, di luar dari ini kalian bisa beli Jollibee, ada McDonald. Nah, itu kalian bisa pilih spaghettinya atau ayamnya doang atau apanya lah segala macam. Itu harga mulai dari sekitar 40 peso sampai ke atas lah gitu. Tapi yang bener-bener proper makan gitu ya, makan sampai kenyang itu yang tadi tiga menu tadi itu ya. Dan itu harganya itu bersaing dengan harga warteg yang ada di luaran gitu. Makanya kenapa gue sering makan di sini, di restoran ini, karena cuma 99 peso, 30 ribu gitu, makan sekali makan sampai kenyang. Minumnya dikasih gratis air putih tanpa minta gitu. Ya sudah, oke lah kalau begitu ya. So, kita lanjut lagi besok ya. Sekarang gue mau balik dulu ke hotel, mau lihat dulu, pulang dulu, mau mandi dulu ya, karena gue masih lama kok di Filipina ya. So, bye-bye.